teman-teman MBC kurang semangat ya. Shalom sekali lagi. Shalom. Oke. Saya sukacita karena kita semua boleh datang ke tempat ini untuk boleh memuji nama Tuhan, untuk boleh bersukacita, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Dan buat yang online juga tetap setia untuk mendengarkan firman kita. Oke, sebelum kita memulai, mari kita mempersiapkan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini, ataupun teman-teman yang berada di rumah boleh mempersiapkan hati untuk boleh memuji nama Engkau dan boleh juga mendengarkan firman Engkau. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, biarlah kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan yang terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di denganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah.
semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari kita nyanyikan dari Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Semuanya bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Amin. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Semuanya masih semangat ya? Masih ya. Sekali lagi ya, Shalom. Shalom. Oke. Tentunya kita semua datang ke sini dengan hati yang sukacita. Jadi saya ingin mengajak kalian semua untuk boleh memuji bersorak buat Tuhan dengan hati yang gembira ya. Oke, mari kita nyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba. Ingat, kita ditebus oleh darah domba anak Allah, dan hanya Allah yang menyelamatkan kita semua. Sekarang tiba
Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Ada Sebab Engkau. Shalom. Gimana liburannya? Emang ada liburan contoh? Enggak ya. Ada yang liburan ya. Udah selesai liburannya. Nah, untuk step semangat. Ya, mau ini ya, mau sidang ya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebelumnya kita berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali. Kami boleh menerima undangan-Mu. Kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang indah itu. Dengan bersekutu bersama, beribadah bersama kepada-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Kini tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan saja yang boleh diberitakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Nah, biasa kalau orang itu ulang tahun ya. Ada banyak cara macam-macam itu orang merayakan ulang tahun. Kalau di keluarga kami tayapannya situ ya. Kemarin karena sibuk aja gitu ya. Biasa malam-malam jam 12 teng begitu ya. Tiba-tiba ada orang tua atau siapapun di dekat itu kasih kue. Jam 12 teng. Mau tidur itu dibangunin begitu ya. Itu terlihat begitu ya, begitu antusiasnya keluarga kami. Lalu ketika kami make wish, makan kue begitu ya, di dalam persekutuan itu biasa ada nasihat-nasihat orang tua gitu ya. Ada nasihat-nasihat orang tua. Supaya apa? Supaya kedepannya lebih baik. Biasa dikatakan, sekarang umurmu sudah sekian. Kedepannya kiranya Tuhan memberkati kamu anakku dengan berlinang air mata gitu ya. Berlinang air mata, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, bagaimana dengan kita?
Hari ini kita memasuki istilahnya satu perjalanan iman. Apakah kita melihat firman Tuhan sebagai arahan itu? Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita menghidupi di dalam Tuhan, gitu ya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang menggembalakan kawanan domba Allah. Di dalam konteks satu hal yaitu melayani. Gitu ya, melayani. Teman-teman, kalau kita baca bersama, yuk kita baca kisahnya yuk. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bergantian ya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak. Yuk teman-teman. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sama-sama. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, latar belakang dari perikop yang kita baca ini, teman-teman, ternyata konteksnya sungguh kelam. Konteksnya adalah orang-orang Kristen pada saat itu, ini tercatat di Roma ya, di kota Roma begitu ya. Orang-orang Kristen pada saat itu dianiaya, dikasih kekerasan, bebas mau ngapain aja karena dianggap minoritas. Bahkan khususnya ini ditujukan kepada orang Kristen, terus dia itu non Yahudi. Secara suku aja udah dirasisin, secara kepercayaan lebih dirasisin. Jadi mereka seakan-akan berasa tidak berharga. Mereka merasa di dalam ketakutan. Mereka di dalam satu kecemasan sebagai orang percaya. Nah, Petrus menuliskan surat bagi orang-orang yang memimpin pada saat itu. Di ayat 1 dikatakan tadi ada penatua supaya mereka memelihara jemaat kawanan domba Allah begitu ya dan lain sebagainya. Itu tujuan Petrus menulis 1 Petrus 5 ini. Supaya apa? Ketika mereka di dalam tekanan, mereka di dalam pemeliharaan Tuhan tetap teguh. Mereka berpegang akan iman itu. Mereka saling menguatkan, mereka bersatu hati untuk tetap bertahan di dalam tekanan, di dalam penderitaan dan di dalam penganiayaan. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika saya merenungkan 1 Petrus 5 ini, saya langsung teringat satu misionaris. Dia bernama Helen Roseveare, kayaknya itu bacanya ya. Iya enggak sih? Helen Roseveare.
Roseveare. Ya, atau salah? Udah bahasa Indonesia aja lah ya, Helen Roseveare gitu ya. Karena kita orang Indonesia ya. Nah, dia ini adalah seorang dokter. Dia seorang dokter tetapi terpanggil untuk melayani di timur Laut Kongo. Satu suku kulit hitam yang punya yang nggak punya apa-apa, yang masih pedesaan banget. Di dalam progres pelayanan misinya, kalau kita melihat sungguh luar biasa pelayanannya. Yang pertama, dia mendirikan klinik kesehatan. Sama seperti Dr. Lia mendirikan rumah sakit apung untuk pulau-pulau terpencil. Mendirikan klinik kesehatan. Karena di kota aja banyak yang sakit, betul ya? Di kota aja banyak yang sakit, apalagi di desa pikirnya. Di kota udah banyak rumah sakit, tetapi masih ada aja yang nggak bisa terselamatkan. Apalagi di desa, itu pikirannya. Lalu karena mungkin dia nggak sanggup melayani atau merawat semuanya, di dalam inisiatifnya ada orang-orang Kongo itu, sini, aku tak ajarin kamu jadi perawat dan penginjil. Jadi profesi dan statusnya sebagai misionaris nggak bisa dilepas. Hatinya mulia kan? Dan prospek pelayanannya itu baik. Lalu dia di dalam perjalanan itu dipindahkan ke Nebobongo gitu ya. Aneh-aneh nama kotanya ya. Dia mendirikan rumah sakit dan melayani ibu hamil dan sakit kusta. Pada saat itu sakit kusta lumayan banyak ininya ya, pengedarannya. Tetapi teman-teman sekalian, kita melihat satu fakta ini, dia berhasil gak? Berhasil begitu kan? Saya yakin banyak orang percaya. Saya yakin banyak orang percaya dengan pelayanan apa yang diberikannya. Tetapi ada penderitaan di dalamnya ketika dia melayani. Penderitaan yang dialaminya adalah rumah sakit yang udah susah payah dibangunnya dihancurkan. Karena di dalam momen kemerdekaan Kongo begitu ya, dia itu dianggap orang asing, pemberontak. Menjadi tahanan dia, ditahan seperti itu ya. Karena dianggap pemberontak begitu. Rumah sakit yang dibangunnya itu dihancurkan oleh orang-orang pada saat itu. Lalu dia dianiaya sampai luka parah. Di saat dia ingin melarikan diri teman-teman, ketika ditangkap, dia diperkosa. Itulah titik terendah Helen Roseveare ini. Sampai seakan-akan di tulisannya dia berkata, masa sih Tuhan memanggil aku? Tetapi aku mengalami demikian. Tetapi singkat cerita di dalam satu penderitaan itu, dia merefleksikan adanya Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita. Dia juga mengalami kekerasan. Dari titik lemahnya dia bangkit. Nah, dari dua kisah, dari 1 Petrus 5, dari Helen Roseveare dan masih banyak lagi, teman-teman, bahwa banyak orang yang membutuhkan Kristus, tetapi pelayanannya itu nggak semulus yang kita pikirkan. Bahkan mungkin ambisi, tidak semulus orang-orang pikirkan. Tetapi banyak orang-orang yang bisa kita jangkau. Banyak. Kalau zaman dulu, seperti Helen, lalu kisah di 1 Petrus itu ya latar belakangnya, permasalahan zaman dulu, tantangan zaman dulu adalah kamu minoritas, aku bisa tindas, aku bisa aniaya, aku bisa kerasin kamu begitu ya. Tetapi sekarang udah dilindungi hukum ya, betul ya. Kalau kita kekerasan dilindungi hukum. Tetapi ada satu permasalahan besar ketika kita melayani saat ini, yaitu apa? Relativisme. Menurutku ini benar, tetapi menurutnya ini benar. Ini benar. Ya udah, itu menurutmu, ini menurutku. Ini tantangan terbesar apalagi kita sebagai anak-anak muda, penjangkau anak-anak muda. Relativisme. Semua benar tergantung sudut pandang mana. Ini tantangan terbesar. Kan kita nonton kemarin Jesus Revolution ya. Banyak orang yang bahkan anak-anak muda itu punya kerinduan untuk mencari kedamaian, betul ya? Sangat pengen damai. Tetapi di dalam relativisme mereka berpikir, ya aku udah ditolak di gereja begitu ya.
tetapi aku diterima di kaum hippie. Tapi ini menurutku benar begitu. Ya udah aku masuk begitu. Banyak orang yang mencari kedamaian di tempat yang salah dan cara yang salah. Kalau kita belajar dari film kemarin, mereka mencari kedamaian malah apa? Ngefly, narkoba begitu ya. Tipsi begitu ya, tipsinya itu tenang seakan-akan hilang begitu ya, terbang lah istilahnya, ngefly begitu. Mereka merasakan bahwa inilah ketenanganku yang sejati. Padahal endingnya apa? Ketika ada temennya ngeprank begitu ya, dia merasa ketakutan. Kalau benar kawannya itu mati. Ternyata ini nggak damai begitu. Banyak orang yang mencari kedamaian, tapi di tempat dan cara yang salah. Inilah tantangan kita, pelayanan hari ini. Banyak orang yang merindukan Tuhan, tantangannya banyak, permasalahannya banyak. Sehingga tidak semulus itu. Makanya sangat sedikit pekerja di dunia ini. Seperti firman Tuhan. Tuaian banyak, menguning, bahkan mau busuk begitu ya. Tetapi pekerjanya sedikit. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah bagian kecil daripada pekerja itu. Kita semua adalah bagian kecil pekerja itu yang dipanggil Allah. Teman-teman tetap mengandalkan Tuhan lah sekalipun ada tantangan. Mungkin gak se-ekstrim Helen, gak se-ekstrim konteks Alkitab dianiaya, gak mungkin ya. Jarang begitu ya saat ini. Tetapi di dalam tantangan dan penderitaan itu, bahkan kalau sekarang kemalasan ya, itu jadi salah satu tantangan terbesar juga. Malas melayani begitu ya. Tetap namanya andalkan Tuhan, tetap pandang Tuhan begitu ya. Nah hari ini kita mau merenungkan 3 poin. Yang pertama, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harus melayani dengan kerelaan. Karena ayat 2 berkata demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah, aku maknya, yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Dengan kerelaan. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Sukarela ada banyak poin di sini ya. Pertama, gembalakan yang ada. Sukarela, jangan paksa sesuai dengan kehendak Allah. Banyak poin-poin di sini. Jangan cari keuntungan, setia. Tapi kita mau merenungkan ini, melayani dengan kerelaan. Rela untuk melayani. Teman-teman, Petrus mengambil sebuah perumpamaan menjadi tema hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Siapakah gembala itu kira-kira? Siapakah gembala itu? Kamu dan aku. Kalau kalian merasa apa yang ku gembalakan begitu ya. Ketika kamu ada di tempat kerja, saya yakin kita ada di posisi atas begitu ya di antara kita begitu ya. Ada bawahan yang kita harus gembalakan. Harus kita buat istilahnya nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Kalau nggak ada minimal kita menggembalakan adik-adik kita. Kalau nggak ada lagi adik-adik kita atau anak tunggal, gembalakanlah dirimu sendiri begitu. Karena yang dikatakan Petrus adalah yang ada padamu gembalakan. Kalau saya saat ini menggembalakan kalian begitu. Gembalakanlah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, dengan kerelaan. Karena ketika kita mengatakan percaya bahwa aku percaya kepada Allah di dalam Yesus, secara tidak langsung kita otomatis menghambakan diri kepada Tuhan dan kita menjadi pelayan Tuhan. Itulah gembala. Sang pelayan itu. Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan pada kita, gembalakan atau layani yang ada. Bagi kita hari ini MBC yang ada siapa? Ya kita ini. Kalau kita tarik di dalam Yohanes pasal 10 teman-teman, tentang gembala yang baik dan gembala upahan begitu ya. Gembala yang baik itu akan menggembalakan dombanya, memberi kelegaan, memberi rasa nyaman dari serangan serigala pada saat itu. Karena apa?
Karena dia merasakan bahwa bahwa domba ini adalah milikku. Sense of belongingnya itu ada ketika kita menjadi gembala yang baik. Dikisahkan ada dua gembala di Yohanes 10. Gembala yang baik yang memiliki rasa kepemilikan terhadap dombanya, dan yang kedua ada gembala upahan. Ya udah aku upah kamu gembalakan dombaku. Endingnya di situ apa? Dibiarin dombanya karena nggak punya rasa kepemilikan. Dibiarin, mau hilang sana domba-domba lu, yang penting gua dapat upah. Ada tipe 2 gembala begitu ya. Tetapi hari ini kita belajar, milikilah rasa kepemilikan terhadap yang ada padamu. Di antara kita ini teman-teman, punya rasa kepemilikan. Karena apa? Ketika kita melayani dengan kerelaan dan memiliki rasa kepemilikan, pelayanan itu akan hidup. Pelayanan itu akan hidup. Pelayanan itu akan indah. Ketika kita memiliki rasa kepemilikan. Dan gak ada jaim-jaim. Contohnya, ketika nanti kalian jadi seorang ibu atau ibu atau ayah begitu ya, yang punya anak begitu ya. Tiba-tiba anak ini pup begitu ya. Anak ini pup, bau berserak lagi. Gitu ya. Bau berserak lagi kayak kuah sate Padang gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian punya rasa kepemilikan, kalau kalian jadi orang tua begitu ya. Kalian punya nggak rasa kepemilikan kepada anak kalian? Punya. Karena kalian punya rasa kepemilikan terhadap anak kalian, kalian bersihkan bukan? Pupnya. Ya kan? Karena aku punya kepemilikan atas anakku. Tetapi kalau tidak, mau bersihin pup anak orang? Mau? Aku rasa enggak. Nggak mungkin kalau nggak ada rasa kepemilikan. Kecuali dia guru TK begitu ya. Nah teman-teman, yang paling penting adalah punyai rasa kepemilikan itu. Maka semuanya akan terlihat indah. Saling memiliki. Dan Petrus mengatakan bahwa gembalakan, layani kawanan domba Allah yang ada padamu. Bukan yang nggak ada begitu ya. Yang ada padamu saat ini, kita saat ini saling melayanilah dengan kerelaan. Ini poin yang pertama kita renungkan. Yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Teman-teman terkasih, dalam ayat kelima, Petrus mengingatkan setiap jemaat untuk merendahkan hati satu sama lain. Khususnya di-mention, dikatakan apa? Anak-anak atau orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Kenapa Petrus bisa menulis demikian? Karena dia tahu ego seorang muda ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Simon Petrus nih dikatakan batu karang gitu ya. Karena ketika Yesus mengajak, yuk pelayanan, oke, aku siap Tuhan. Tetapi endingnya apa? Ketika Yesus disalib, dia menyangkal Yesus, rendah imannya. Sehingga dia bilang, tunduklah kepada orang-orang tua. Karena dia tahu bahwa egomu aja yang kamu tonjolkan ketika engkau muda. Kenapa kita harus tunduk kepada orang-orang tua? Simpel aja, karena mereka juga pernah muda. Dikasih tahu sama Petrus, tunduk aja. Karena kalau tidak, kamu akan mengedepankan egomu dan kamu akan jadi seorang yang egois. Saya tahu banyak sekali gereja-gereja itu konflik karena apa? Senior dan junior konflik, gak ketemu tengahnya. Saya berharap di kita gak ada begitu ya. Firman Tuhan mengingatkan hari ini, melayanilah dengan rendah hati, dengan kerendahan hati begitu ya. Bagi kita saat ini, belajarlah untuk tidak egois. Egois anak muda, ego anak muda itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Tetapi firman Tuhan mengatakan tunduk supaya kita tetap dapat support dari orang tua.
supaya kita tetap menghargai mereka sebagai orang tua. Dan biasanya orang tua akan menghargai balik ketika kita menghargai mereka. Contohnya, mereka akan minta tolong kok di dalam kepandaian kita. Ketika mereka begitu ada orang tua kita lihat HP gitu ya. Cemananya nih, tolong dulu gitu kan. Pasti mereka minta tolong. Ketika kita memiliki rasa penghargaan sama dia. Tapi kalau enggak, enggak bisanya itu. Udahlah, pergi dia ke ponsel begitu ya, ke counter begitu ya, minta tolong sama orang lain. Melayani dengan rendah hati itu penting, teman-teman. Petrus mengingatkan untuk saling merendahkan satu sama lain. Karena firman Tuhan apa? Bilang, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihi orang yang rendah hati. Karena saya seringkali ulang dengan ilustrasi ini, ilustrasi jungkat-jungkit. Ketika kita meninggikan Tuhan, otomatis satu sisinya lain kita merendahkan diri kita. Tetapi ketika kita meninggikan diri, otomatis apa? Satu sisinya Tuhan direndahkan. Itulah mengapa Tuhan gak suka orang sombong. Ketika kita sombong, otomatis Tuhan direndahkan. Karena kita meninggikan diri. Jadi Allah suka dengan orang yang rendah hati. Bukan orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Makanya Petrus berkata di dalam ayatnya yang ke-6 tadi ya. Dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Artinya apa? Serahkan kekhawatiranmu sebagai bukti engkau merendahkan diri dan meninggikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu yang Petrus ingin sampaikan. Serahkan khawatirmu sehingga Tuhan ditinggikan dan engkau direndahkan. Sebab Allah memelihara kamu. Jadi sebagai gembala, kita semua adalah gembala, tetapi juga kawanan domba Allah, teman-teman. Saling merendahkan hatilah, saling melayani dengan rendah hatilah satu sama lain. Maka pelayanan akan berjalan dengan baik. Gak gontok-gontokan begitu ya, dengan senior, junior, gak gontok-gontokan. Yang terakhir, yang bisa kita renungkan, saling menguatkanlah dan menopang dalam iman. Karena firman Tuhan berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gak ada cara lain melawannya, yaitu dengan iman yang teguh. Teman-teman pernah lihat video di kebun binatang transparan kaca gitu ya? Ada ibu bawa anak-anaknya, lihat lion begitu ya. Lion lah gitu ya. Gitu singanya datang hadap-hadapan, dia gak berani maju. Tetapi ketika ibu itu kayak mau pergi, singa tiba-tiba maju langsung gitu ke kacanya. Artinya apa? Singa itu mencari titik lemah dari kita. Si iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, cari kelemahan kita. Dan satu-satunya lawan daripada iblis itu apa? Yang merah, dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itulah seperti kaca yang menghalangi atau yang membentengi kita daripada si iblis itu. Lawan kita di dalam melayani bukan teman-teman, bukan orang begitu ya, bukan tentang junior senior, bukan, tetapi tentang ini, si iblis yang mencari kelemahan teman-teman semuanya. Untuk itu Petrus mengingatkan bahwa saling menguatkanlah dan saling menopanglah dalam iman di dalam komunitasmu. Untuk itu perlu beberapa orang, bukan sendiri-sendiri. Saya mungkin gak bisa melihat apa yang di punggung saya, gak bisa. Makanya perlu orang lain lihat punggung saya, apa yang ada di belakang saya, dan saya melihat punggung orang lain. Sehingga semua bisa lihat-lihatan kelemahan kita, apa yang ada di belakang kita, kelemahan kita, begitu ya. Makanya perlu orang. Mungkin kita gak pernah lihat apa yang menjadi kelemahan kita, tapi orang lain lihat. Jadi saling nopang, saling menguatkan dalam iman, karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman yang terkasih, ini jadi satu janji Tuhan yang indah bagi kita. Jika kita melakukan 3 poin itu, ada janji Tuhan. Yang pertama, jika kita melayani dengan kerelaan, jika kita melayani dengan rendah hati, jika kita saling menguatkan dan menopang, ada janji Tuhan yang terakhir.
maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang pertama apa? Akan memperlengkapi. Yang kedua, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selama-lamanya. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi gak perlu takut. Walaupun susah melayani dengan itu, dengan ketiga hal tadi. Susah bukan? Melayani dengan rela, pendapat kita itu gak diterima, susah. Melayani dengan rendah hati, kita diinjak-injak begitu ya. Tapi kita tetap harus mengasihi, kita harus tetap memuji dia, kita harus tetap menerima dia, susah. Saling menopang, susah. Karena di zaman ini individualis, egoisme tinggi sekali. Susah, tetapi ada janji Tuhan. Yang pertama akan melengkapi kamu dan saya, meneguhkan kamu dan saya, menguatkan kamu dan saya, dan mengokohkan kita. Jadi ini tugas kita sebagai gembala, dimanapun kita berada. Yang pertama, saling melayani dengan kerelaan, melayani dengan kerendahan hati, dan saling menguatkan dan menopang dalam satu komunitas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa ada 3 hal yang penting yang kami boleh renungkan dari firman-Mu. Yaitu melayani dengan rendah hati, melayani dengan kerelaan. Karena Yesus telah rela mati bagi kami, telah rela melayani kami terlebih dahulu. Dan ya Tuhan, biarlah kami sebagai komunitas terkhusus MBC boleh saling melengkapi, saling menopang satu sama lain. Tolong bantu kami seperti janji-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami, kokohkan kami, bantu kami, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam komunitas kami, di tempat ini, dan di mana-mana pun kami berada. Biarlah kami tetap menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you buat Contoh Yuda yang udah menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Mari kita mempersiapkan hati untuk boleh persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh Contoh Yuda. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh kami pahami dan kami mengerti. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan sedikit persembahan dari apa yang kami punya. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita pulang mengakhiri ibadah ini, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang dinyatakannya, penyertaan daripada Roh Kudus mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, kiranya